Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Wulandari dengan BP 2422037. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi reaktor kimia. Pengertian reaktor kimia. Nah, apa sih itu reaktor kimia? Reaktor kimia adalah alat untuk tempat terjadinya reaksi kimia yang dirancang untuk menghasilkan produk maksimal, mengontrol suhu, tekanan, dan waktu tinggal. Kemudian juga untuk menjamin keselamatan proses. Nah, fungsi utama dari reaktor yaitu untuk mengubah bahan baku menjadi produk, mengontrol laju reaksi, dan mengoptimalkan konversi. Nah, jenis-jenis reaktor kimia. Yang pertama itu ada batch reaktor. Nah, batch reaktor ini adalah bejana tertutup di mana semua sisi biasanya berbentuk tangki tempat berlangsungnya reaksi kimia. Nah, cara kerja alat ini yaitu reaktan dimasukkan sekaligus di awal, kemudian diaduk hingga reaksi selesai, lalu produk dikeluarkan. Nah, karakteristik dari alat ini yaitu tidak ada aliran masuk atau keluar selama reaksi, beroperasi secara unsteady state atau konsentrasi berubah terhadap waktu. Kemudian aplikasi ini, eh, alat ini biasanya diaplikasikan pada produksi skala kecil, farmasi, pembuatan zat warna, dan studi kinetika laboratorium. Nah, keunggulan dan kekurangan dari alat ini yaitu keunggulannya alat ini fleksibel, bisa digunakan untuk berbagai produk, kontrol suhunya yang mudah. Kemudian kekurangannya itu waktu henti atau downtime-nya lama untuk pengisian atau pembersihan, biaya tenaga juga eh, tinggi untuk per unit alatnya. Kemudian yang kedua ada Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR. Nah, alat ini merupakan tangki terbuka di mana reaktan terus-menerus dimasukkan dan produk terus-menerus dikeluarkan. Nah, cara kerjanya yaitu dengan menggunakan pengaduk atau impeller untuk memastikan campuran reaktan seragam di seluruh isi tangki. Nah, karakteristik alat ini yaitu beroperasi secara steady state atau konstanta tidak berubah terhadap waktu. Nah, aplikasi alat ini biasanya diaplikasikan pada produk skala besar seperti industri farmasi dan proses biologis atau fermentasi. Nah, keunggulan alat ini yaitu alat ini memiliki kontrol suhu yang sangat baik, cocok untuk reaksi eksotermik atau seragam. Nah, kelemahannya atau kekurangannya yaitu konversi per volume lebih rendah dibandingkan PFR, tidak cocok untuk reaksi lambat. Kemudian alat ketiga yaitu plug flow reactor atau PFR, yang dimana alat ini terdiri dari pipa silinder, tempat reaktan mengalir secara terus-menerus. Nah, cara kerja alat ini yaitu reaktan mengalir menyerupai sumbat atau plug sepanjang pipa tanpa adanya pencampuran aksial di sepanjang arah aliran. Nah, untuk karakteristik alat ini konsentrasi reaktannya berubah seiring dengan posisi di sepanjang pipa. Nah, kemudian alat ini juga beroperasi secara steady state. Nah, alat ini biasa diaplikasikan pada reaksi fase gas, produksi bensin, dan sintesis amonia. Keunggulan dari alat ini yaitu konversi per volumenya tinggi, efisien untuk reaksi cepat. Kemudian, kelemahan dari alat ini yaitu kontrol suhunya sulit, resiko hotspot atau biaya operasinya lebih tinggi dari CSTF. Kemudian alat yang terakhir adalah packet bed reaktor atau PBR. Nah, alat ini merupakan reaktor yang berbentuk eh, tabung yang diisi dengan partikel katalis diam. Kemudian, cara kerja alat ini yaitu fluida reaktan mengalir melalui tumbukan katalis diam. Kemudian, karakteristik dari alat ini yaitu sering digunakan untuk reaksi heterogen eh, atau gas padat, perpindahan panasnya lebih baik daripada reaktor, dan alat ini biasa diaplikasikan pada sintesis amonia, hidrogenasi, dan katalistik reformer. Kemudian keunggulan dari alat ini yaitu alat ini konversinya tinggi per berat katalis, mudah memisahkan produk dari katalis. Kemudian kelemahannya yaitu sulit untuk mengontrol suhu jika reaksi sangat eksotermik dan besar untuk potensi penyumbatan. Nah, bisa dilihat dari skema gambar batch reaktor, yang dimana
Sistem reaktornya tertutup, lalu tidak ada aliran masuk dan keluar, dan reaksinya berlangsung dalam waktu tertentu. Nah, alat ini digunakan pada skala laboratorium dan farmasi. Nah, dari alat tersebut terdapat ada tangki utama yang digunakan untuk yang berbentuk wadah silinder tempat terjadinya reaksi kimia. Kemudian ada pengaduk atau batang di tengah dengan baling-baling untuk memastikan pencampuran merata. Lalu ada jaket pemanas atau pendingin, yaitu selubung di luar tangki untuk mengontrol suhu reaksi. Dan juga ada lubang input atau output. Nah, saluran ini untuk memasukkan bahan baku di awal dan mengeluarkan produk setelah reaksi selesai. Untuk prinsip kerja alat ini, yaitu ada charging, bahan baku dimasukkan ke dalam reaktor, kemudian reaktor ditutup, pengadukan dimulai dan suhu diatur. Reaksi ini dibiarkan berlangsung selama waktu yang ditentukan. Kemudian juga ada discharging, yaitu setelah selesai, produk dikeluarkan untuk diproses lebih lanjut atau dimurnikan. Nah, untuk penjelasannya yaitu karakteristik tidak ada aliran masuk atau keluar selama reaksi dan cocok untuk skala kecil. Kelebihannya fleksibel, mudah dikontrol, dan kekurangannya itu tidak kontinu, produktivitasnya rendah. Contohnya pada industri farmasi, kosmetik, dan industri kimia laboratorium. Nah, kemudian ada alat CSTR yaitu eh, bisa dilihat dari gambar skemanya, reaktor berpengaduk, alirannya kontinu, dan konsentrasinya seragam. Nah, aliran kontinu atau bahan baku reaktan masuk dan produk keluar secara terus-menerus pada laju alir yang sama, sehingga volume fluida di dalam reaktor tetap konstan. Kemudian, pengadukan sempurna dilengkapi dengan pengadukan impeller untuk memasukkan campuran di dalam tangki homogen secara instan. Kemudian ada konsentrasi yang seragam karena pengadukan yang kuat, konsentrasi dan suhu di setiap titik di dalam reaktor dianggap sama dengan konsentrasi dan suhu pada aliran produk yang keluar. Nah, komponen skema alatnya yaitu ada saluran masuk atau inlet, tempat reaktan dimasukkan ke dalam sistem, kemudian ada motor dan pengaduknya, yaitu tempat komponen mekanis untuk menjaga homogenitas campuran. Lalu ada mantel pemanas atau pendingin, yaitu digunakan untuk mengontrol suhu reaksi atau isotermal. Dan kemudian ada saluran keluar atau outlet, yaitu tempat produk hasil reaksi dikeluarkan. Nah, eh, penjelasan Continuous Stirred Tank Reactor atau CSTR, yaitu karakteristiknya reaksi berlangsung terus-menerus dengan konsentrasi yang seragam. Kelebihan dari alat ini yaitu mudah dikontrol dan cocok untuk reaksi cair. Kemudian untuk kekurangannya yaitu konversi lebih rendah dari PFR dan contoh pada industrinya yaitu produksi asam asetat, netralisasi kimia, dan fermentasi cair. Nah, untuk alat yang ketiga, yaitu plug flow reactor atau PFR. Nah, karakteristik dari alat tersebut yaitu alirannya itu kontinu, eh, tidak ada pencampuran radial sempurna dan waktu tinggal seragam. Kemudian komposisi yang bervariasi. Nah, untuk aliran kontinu, reaktan dimasukkan secara terus-menerus dan produksi dikeluarkan secara terus-menerus. Kemudian ideal fluida bergerak sebagai sumbat yang koheren atau tidak ada pencampuran balik. Kemudian yang ketiga ada pencampuran radial sempurna. Nah, cairan di dalam sumbat tercampur secara sempurna di seluruh diameternya. Dan yang keempat ada waktu tinggal yang seragam. Semua elemen fluida memiliki waktu tempuh yang sama melalui reaktor. Dan yang terakhir ada komposisi yang bervariasi. Nah, komposisi yang berubah sepanjang reaktor. Kemudian untuk cara kerjanya, alat ini eh, di alat ini bekerja yaitu dengan cara cairan masuk melalui saluran masuk dan bergerak melalui tabung silinder. Kemudian saat mengalir, reaktan berubah menjadi produk. Nah, setiap gumpalan atau cairan mengalami tingkat reaksi yang berbeda-beda saat bergerak dari umpan segar hingga yang telah diubah sepenuhnya. Kemudian persamaan desain membantu menentukan ukuran reaktor untuk konversi optimal.
Nah, penjelasan tentang PFR. Nah, karakteristiknya yaitu alirannya searah, tidak terjadi pencampuran balik. Kelebihannya yaitu konversinya tinggi dan efisiennya juga tinggi. Kekurangannya, alat ini sulit dikontrol dan resiko hotspot. Contoh pada industrinya yaitu produksi amonia, industri petrokimia, dan reaksi gas. Nah, yang keempat ada alat paket bed reactor atau PBR. Nah, gambar ini yaitu berisi katalis padat dan reaksinya heterogen. Nah, aplikasi dan keunggulan pada alat ini yaitu konversinya tinggi, pemanfaatan volume reaktor yang efisien, serbaguna, dan digunakan untuk reaksi fase gas, cair, dan katalitik. Kemudian, alat ini juga simulasi proses, yaitu memodelkan proses industri secara perengkahan, termal, dan alkilasi katalik. Kemudian ada transfer panas atau massa yang efisien. Nah, alat ini baik untuk reaksi yang membutuhkan kontrol suhu yang tepat atau di mana produk dihilangkan dengan cepat. Kemudian, untuk penjelasannya yaitu karakteristiknya berisi katalis padat, umumnya reaksi heterogen. Untuk kelebihannya efisiensinya reaksi tinggi, kemudian katalis tidak ikut keluar reaktor. Untuk kekurangannya yaitu sulit mengontrol suhu, katalis bisa terdetektifikasi. Nah, contohnya yaitu pada industri hidrogenasi, reforming minyak bumi, dan produksi metanol. Nah, untuk rumus perancangan reaktor. Nah, bisa kita lihat sendiri ini rumus. Ada rumus dari batch reaktor. Yang kedua itu hubungan laju reaksi dan volume reaktor. Lalu yang ketiga ada rumus PFR dan yang keempat PBR. Sebentar. Nah, untuk hubungan laju reaksi dan volume reaktor. Nah, yang pertama itu untuk reaktor batch. Hubungannya itu dalam reaktor batch itu tidak ada konsep volume reaktor yang mempengaruhi laju reaksi secara langsung dalam persamaan desain, melainkan waktu reaksi yang diperlukan untuk mencapai konversi yang diinginkan. Nah, semakin cepat laju reaksi, maka semakin singkat waktu yang dibutuhkan. Nah, kemudian untuk alat yang CSTR yaitu volume besar dan konversinya juga naik. Nah, persamaan desain yang sering melibatkan volume yang berbanding terbalik dengan laju reaksi yang keluar. Kemudian ada hubungan laju reaksi dengan volume reaktor PFTR. Semakin panjang, maka konversinya juga semakin naik. Di PFTR ini, konversi meningkat seiring panjang atau volume reaktor. Laju reaksi yang bervariasi di sepanjang reaktor dan volumenya ditentukan dengan mengintegrasikan kebalikan dari laju reaksi sepanjang jalur aliran. Kemudian yang terakhir ada PBR, yaitu berat katalis mempengaruhi laju, yang berarti serupa dengan PFR, namun untuk reaksi heterogen dengan katalis padat, biasanya didasarkan pada berat katalis yang diperlukan, yang berhubungan dengan eh, laju reaksi per berat katalis untuk mencapai konversi tertentu. Kemudian juga ada perbandingan reaktor. Nah, untuk perbandingan reaktor ini, ada reaktor batch yang dimana konversinya rendah, biayanya murah, dan operasinya mudah. Kemudian, untuk reaktor CSTR, konversinya sedang, biayanya sedang, operasinya juga stabil. Nah, kemudian untuk PFR, konversinya tinggi, biayanya mahal, dan operasinya sulit dilakukan. Kemudian, yang terakhir ada PBR, konversinya tinggi, sangat tinggi, biayanya mahal, dan operasinya kompleks. Kemudian, kesimpulan dari materi ini yaitu reaktor kimia adalah inti proses pada industri kimia. Nah, pemilihan reaktor ini tergantung pada yang pertama jenis reaksi, lalu fase reaktan, dan skala produksi. Nah, untuk PFR dan PBR itu, dia alat yang paling efisien untuk digunakan dan untuk batch yang cocok
Kemudian alat batch ini cocok untuk pada skala kecil. Nah, sekian presentasi dari saya. Eh, Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.